Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Anastasia Murtoyo sebagai fasilitator, kemudian saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Malang. Pengajar praktek saya Bapak Mawan Suliadi, pengajar praktek. Oke, saya mulai. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh pembelajaran Ki Hajar Dewantoro di masa lampau, itu hakikatnya seperti kita itu menanam padi atau menanam tanaman, atau kita sebagai seorang petani. Nah, siswa kita itu sebagai padinya atau benihnya. Nah, benih itu tidak memandang baik itu buruk atau baik, asalkan tempat dan cara merawatnya itu bagus, ya, benih itu akan tumbuh menjadi padi yang berkualitas unggul. Begitu juga yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kita ini dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Bukan padi itu dipaksa untuk menjadi sesuatu. Misalnya, apakah padi bisa menghasilkan buah salak? Enggak bisa. Mesti tumbuhnya padi, hasilnya nanti akan beras. Ya, tidak bisa tumbuh salak, jagung, palawija, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Jadi, sebenarnya di dalam diri anak itu sebenarnya sudah ada guratan-guratan kesuksesan di masing-masing bidang. Cuma kita tidak bisa memaksakan anak itu untuk menyenangi sesuatu yang kita paksakan. Oh, sebaiknya kamu ini, sebaiknya kamu itu. Tidak bisa, Ibu. Ya, kita hanya menuntun saja bagaimana anak itu tumbuh kembang, membawa anak itu menuju ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih memiliki martabat yang tinggi. Nah, ini ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Petani atau Bapak Ibu guru tadi hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, hanya memelihara, sama dengan menuntun, memberi pupuk, artinya kita memberi pembelajaran, pendidikan kepada siswa-siswi kita, dan air yang membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini adalah tentang Ki Hajar Dewantoro, pemikiran Ki Hajar Dewantoro di masa lampau. Sampai sekarang pun semboyannya dipakai. Tuturi Handayani itu, ing ngarso suntulodo ing madya mankarso tuturi Handayani. Di depan kita membina siswa, di tengah kita mendukung, kemudian di akhir kita mendorong siswa kita. Berikutnya adalah eksplorasi konsep, perubahan paradigma, stimulus, respon lawan, teori kontrol. Nah, ini pun saya kemarin juga masih belajar Bapak Ibu, sehingga kita sharing, dan semuanya sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya merdeka belajar, tapi tidak disadari. Nah, kita lihat nanti di mana merdeka belajar yang Bapak Ibu sudah kasih kepada siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Yang kedua, arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita lihat perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Pak Arif, Bu No, nanti bisa praktek ya pada anak-anak kita atau rekan guru kita aja deh. Ada A dan B. Anda dan teman Anda prakteklah, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda
genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan kekuatan tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi kira-kira? Bapak Ibu, gimana? Pak Arif, Bu Nok, gimana? Apa yang terjadi kira-kira? Kita mempertahankan mungkin, jangan sampai direbut oleh teman itu. Iya, kita mempertahankan jangan sampai ya kertas yang ada di posisi kita itu direbut. Nah, begitu juga kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, seperti itu yang terjadi nantinya. Ya, jadi kita itu tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Tapi kita hanya bisa menyesuaikan kondisi orang lain. Namun kalau kita sudah tidak ada, maksudnya gini, tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita saklek aja. Tidak perlu mendengarkan orang lain mau berkata apa, yang penting kita punya tujuan yang pasti, yang bisa kita pertanggungjawabkan, kita lurus saja, jalan saja. Karena orang lain mungkin apapun yang kita lakukan, pasti akan berkomentar. Kemudian, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Ilusi yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, kalau orang merasa bersalah itu karakternya akan lebih kuat daripada yang tidak memiliki kesalahan, ya, atau tidak merasa bersalah. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kalau kita memberikan efek positif kepada siswa kita, itu jauh kondisinya lebih baik daripada kita menempatkan atau memberikan penguatan yang negatif. Misalnya ditakut-takuti, nah itu kita tidak boleh seperti itu ya. Zaman sekarang guru tidak boleh seperti itu. Sudah tidak ada zamannya guru menakut-nakuti siswa itu. Siswa sekarang sudah, artinya gini Bu, dulu kalau kita belajar, sumber belajarnya itu hanya satu, kita saja. Tapi sekarang itu yang diuntungkan adalah siswa kita. Siswa bisa mengambil sumber belajar dari mana saja, ya, tidak tergantung dari kita sendiri. Ya, bahkan muridnya lebih pandai ketimbang gurunya. Nah, kita harus gimana caranya supaya tidak sampai kalah dengan siswa kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini harus kita kontrol. Pemaksaannya di mana? Saya lanjutkan. Apakah makna disiplin? Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, ini mungkin pendapat dari Socrates dan Plato. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kecenderungan umum, ya. Jadi disiplin itu membuat orang jadi patuh kepada aturan. Ya, ini cenderung umum ini. Adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin awalnya mungkin tidak nyaman karena dipaksa, tapi lama-kelamaan akan menjadi terbiasa, sehingga disiplin ini memang harus kita paksakan kalau memang belum ada. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang selain itu tadi adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu
berasal dari internal dan eksternal. Internalnya nanti dari diri kita sendiri, mau ndak berubah, mau ndak punya tujuan. Orang yang memiliki tujuan hidup, ingin mencapai sesuatu, pasti memiliki motivasi diri sendiri, ya, dimulai dari diri sendiri. Namun ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini contohnya apa kira-kira, Bu Nok, Pak Arif? Halo? Apa? Eksternal ya? Eksternal. Ya. Yang pertama ini apa ya kira-kira? Kalau eksternal ya mungkin bisa saya ingin jadi juara kelas gitu. Ya. Itu bisa. Ini itu ya. Oh ya, ini eksternal. Atau eksternal apa internal itu? Eksternal. Kalau itu internal. Kalau eksternal ingin dapat beasiswa gitu. Karena kan ada misalnya dari sekolah bagi yang ranking 1 akan diberi beasiswa. Mungkin ya, itu eksternal itu, ya. Jadi itu bisa. Ya, oke. Itu bisa, Bu Nok, yang eksternal. Jadi ingin mendapatkan suatu beasiswa. Nah, itu motivasi dari luar atau eksternal. Mungkin dari instansi-instansi BCA atau apa PT yang CSR-nya mengarah ke beasiswa. Kemudian ada yang kedua, itu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya seperti ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini contohnya kira-kira apa, Bu Nok? Gimana? Coba dulu. Jadi gini, Bu Nok. Jadi gini, saya melakukan sesuatu, ya, kira-kira nanti imbalannya apa ya? Gitu loh. Nah, kira-kira contohnya apa ya kira-kira ini? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tapi ini motivasi eksternal loh. Ya, mungkin apa? Karena iming-iming itu ya. Ya dapat penghargaan mungkin. Nah, penghargaan ya untuk istilahnya penghargaan lah. Lebih ke penghargaan ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, melakukannya berarti kalau misalnya saya dapat menjualkan barang perusahaan itu, berarti saya dapat bonus. Dapat bonus. Saya dapat bonus. Terima kasih Bu Muhib. Oke, Bu Nok, saya lanjutkan ya. Oke, lanjut. Oke, masih bisa tampak kan tulisan saya? Masih. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, nah ini tadi penghargaan dari diri sendiri, Bu Nok. Nah, ini muncul dari diri sendiri. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal ini? Misalnya, saya ikut Paskibra, saya belajar dengan giat, saya aktif mengikuti organisasi. Nah, itu motivasi dari diri sendiri. Mau melakukan sesuatu yang nantinya itu berguna bagi dirinya sendiri. Nah, seperti itu ya. Saya lanjut. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, sehingga disiplin itu menghasilkan merdeka kalau kita bisa memerintah diri kita sendiri. Ya, kita bisa, oh iya, saya itu butuh itu. Oh iya, saya itu seorang guru. Saya membutuhkan pengembangan diri. Saya membutuhkan ilmu untuk mendukung pembelajaran diri saya.
Seperti itu. Jadi memerintah diri sendiri untuk bisa cakap dalam berbuat dan mengembangkan dirinya sendiri. Lanjut. Nah, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, lingkungan positif ini dalam artian kalau saya menilai adalah lingkungan yang nyaman bagi anak-anak atau siswa-siswi kita untuk belajar. Contohnya mungkin kalau di SMK Negeri 12 kondisinya sudah rindang, nyaman. Kadang-kadang anak-anak itu kalau pulang males karena apa? Kondisinya sejuk, banyak tanam-tanaman ya, sehingga tenang mau melakukan belajar apa saja di SMK Negeri 12 tenang karena tidak bising. Kemudian kalau keyakinan kelas, nah keyakinan kelas ini sesuai dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau bisa kesepakatan kelas ini dibuatnya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Sehingga siswa itu tidak gampang lupa untuk melakukan kewajibannya. Nanti akan saya kasih contoh bagaimana kesepakatan kelas itu dilakukan atau muncul. Kemudian peraturan kelas. Peraturan kelas itu tidak sama dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas itu adalah peraturan sesuatu yang harus kita peraturan kelas itu tidak sama dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu sesuatu yang harus kita, jadi saya ulangi, keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan siswa, sama dengan peraturan kelas. Cuma kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang disepakati. Tapi kalau peraturan kelas itu adalah aturan yang dibuat oleh ibu guru atau bapak guru yang harus diperhatikan oleh siswa pada saat dia melaksanakan pembelajaran. Bapak Ibu semuanya insya Allah sudah mengerti tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Lanjut, seperti ini contohnya. Keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, ini ada saling menghargai. Kemudian rasa aman. Ya, itu keyakinan kelas. Saya ingin dalam pembelajaran itu saya merasa aman, tidak diganggu oleh teman yang lain. Ini kalau kelas 1. Kalau kelas 5, kira-kira bersikap positif, menjadi diri yang terbaik. Nah, ini bersaing ini. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu orang lain. Itu kalau kelas 5. Coba kalau kelas 7. Kalau kelas 7, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, kelas rules atau aturan kelas merupakan sebuah peraturan yang dibuat supaya proses pembelajaran itu menjadi lancar. Sederhana saja. Dan harus dilaksanakan. Kemudian harus menonjol, harus berupa aturan perilaku. Contohnya apa? Dengarkan orang yang sedang berbicara. Berarti aturannya adalah siswa diam pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan. Nah, ini peraturan. Kemudian yang kedua, angkat tangan
ketika ingin menyela pembicaraan. Tapi ini bisa juga dijadikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalnya, Bu, kalau mau bicara, saya bolehkah angkat tangan atau harus angkat tangan kah? Kalau saya mau bicara. Oh iya anak-anak, nah, seperti itu. Berbicara langsung ke pokok masalah, tidak usah bulet. Ya. Kemudian sopan santun dan saling menghargai. Selalu menjaga ketertiban, keindahan, dan keamanan. Kemudian yang paling penting dan membuat anak-anak itu nyaman di sekolah, di mana saja, itu harus bersih. Ya, tempatnya harus bersih. Makanya di sini harus dibuat piket kelas. Baik pagi maupun sore. Yang pagi siapa, yang sore siapa. Harus ada kesepakatan. Nah, itu contoh-contoh daripada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Oke, saya lanjutkan. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa demikian? Nanti kita bahas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira ngapain, Bu? Kenapa kita harus menggunakan helm? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan sendiri ya. Ya, bukan takut ditilang polisi. Iya, untuk keselamatan diri kita sendiri. Ya, penghargaan bagi diri kita sendiri. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Nah, supaya kita tidak tertular atau menulari orang lain. Seperti itu. Supaya kita juga bisa menjaga kesehatan orang lain dan orang lain juga menjaga kesehatan kita. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, karena disiplin itu tadi, Bu. Disiplin itu tadi akan mewujudkan merdeka. Ya, dan harus dipaksakan terlebih dahulu jika itu belum dilakukan. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi diri sendiri, intrinsik dari diri. Saya lanjutkan. Nah, yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? A atau B? TK Dharma Wanita Persatuan. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, serta tertib. Kemudian yang B, kesepakatan kelas. Ya, yang B ini adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ayo, Bapak Ibu, pilih yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Sebentar, boleh nanya nggak? Ya, boleh, silahkan, Bu Nok. Itu kalau keyakinan kelas itu dibuatnya berarti kesepakatan antara guru dan murid ya? Iya, betul. Kalau peraturan bisa dibuat oleh guru saja. Guru saja, tidak melibatkan murid gitu ya? Sebenarnya melibatkan murid, tapi kadang-kadang kan Bapak Ibu guru kan langsung to the point. Anak-anak, kalau kamu ramai di kelas, silahkan keluar. Itu tanpa kesepakatan terlebih dahulu bisa. Berarti otoriter dari guru gitu. Nah, otoriter. Tapi sebenarnya kan itu enggak boleh, Bu. Itu sebenarnya enggak boleh peraturan seperti itu. Makanya dibuat lebih ke kesepakatan kelas. Terus yang sekarang hendak diberlakukan di kurikulum Merdeka itu apakah dua-duanya harus ada
ataukah peraturan itu diganti dengan keyakinan kelas? Lebih ke keyakinan kelas, sehingga memberikan kenyamanan kepada siswa untuk memilih. Jadi kesepakatan kelas, Bu, yang yang diyakini nanti akan dibuat aturan adalah Bapak Ibu guru membuat kesepakatan kelas dengan siswa, bukan peraturan, tapi kesepakatan kelas. Karena dinilai peraturan itu memberatkan siswa atau ada unsur ancaman lah. Kasarannya seperti itu. Tapi kalau kesepakatan kan enggak, Bu. Kesepakatan itu dibuat senyaman mungkin antara guru dan siswa. Sehingga apa? Bapak Ibu guru melakukan pembelajarannya merasa merdeka dan siswa mengerjakan atau belajar dengan Bapak Ibu guru juga merdeka. Seperti itu, Bu No. Oke. Paham. Berarti Paham ya? Musyawarah gitu ya? Iya, betul. Kesepakatan dulu, kesepakatan kelas dibuat. Nah, itu nanti insya Allah 2024 itu sudah mulai, Bapak Ibu. Pembelajaran prototipe itu diajarkan atau digelontorkan ataupun dijalankan nanti pada 2024. Tapi saya juga tidak tahu pembelajaran prototipe yang seperti apa juga belum bisa meraba. Cuma yang kemarin saya pelajari itu yang sudah saya dapatkan yaitu ada pembelajaran secara diferensiasi. Ya, artinya anak-anak itu bisa mengerjakan tugasnya semaunya. Dalam artian Bapak Ibu memberikan tugas, tapi hasil yang dikumpulkan anak-anak itu bermacam-macam. Karena ada yang namanya anak itu punya kelebihan di bidang audio, kinestetik sama visual. Nah, seperti itu. Itu nanti lebih lanjut, Bu No. Nanti mungkin pertemuan bulan Maret itu nanti akan saya imbaskan ke panjenengan. Oke? Bisa dilanjut, Bu No? Lanjut. Oke. Senang belajar sama Bu No itu, aktif orangnya. Kan harus belajar. Iya, memang seorang guru harus belajar. Nah, sekarang ini, menurutnya Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu sebagai bentuk tanggung jawab atau apa ini? Atau pemaksaan? Ya, tanggung jawab. Tanggung jawab ya? Tanggung jawab ya, Bu No ya? Ya. Tanggung jawab, saya tulis, coba nanti dicocokkan jawabannya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu apa itu? Itu mah peraturan itu. Oh, peraturan. Peraturan. Nanti coba kita lihat jawabannya, Bu No. Dia di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tadi sudah loh, Bu No. Apa itu tadi? Kesepakatan atau apa? Ya, itu keyakinan mungkin, kesepakatan. Keyakinan. Mbak, ini tak tulis nih jawabannya, Bu No. Keyakinan kelas. Bentar, saya tak mengizinkan orang dulu, Bu No. Ada yang masuk. Wah, Bu Sariratna. Terima kasih, Bu Sariratna. Oke, Bu, maaf saya baru lihat. Iya, ada apa-apa. Ini sudah aktif ini. Bukan 12. Oke, keyakinan kelas. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ayo, apa ini? Peraturan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan kan dimulai Peraturan. Oke, peraturan. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Bergantian atau menunggu giliran, apa ini? Peraturan atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Gunakan masker. Sekarang itu keyakinan itu. Keyakinan ya. Keyakinan kelas. Jangan berlari di kelas atau koridor.
Keselamatan. Keselamatan. Bu Muhib. Peraturan. Keselamatan. Ya, keselamatan atau peraturan. Nah, coba kita lihat. Ini jawabannya ada di bawah ini. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya itu ternyata tanggung jawab. Ya, sebagai tanggung jawab. Buno bener tanggung jawab. Kemudian dapat 10. Iya, dapat 10. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati, Buno. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Tadi apa tadi? Peraturan. Ya. Yang benar apa? Keyakinan. Ya, bukan. Menghormati orang lain itu. Oh. Hadir, ya ini termasuk keyakinan ini. Bukan peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, ini. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu merupakan keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, itu adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Oke, sekarang ada lagi. Ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ayo, apa ini? Itu mah sanksi dari peraturan. Berarti tidak hukuman gitu. Ya? Tidak membuat nyaman muridnya. Hukuman ini. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Betul, Bisari. Hukuman. Murid diminta untuk 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi ya? Kenapa sih? Hukuman. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit kegiatan PJUK. Konsekuensi. Nah, ini. Jadi benar berapa kira-kira? Benar semua. Betul semua saya. Betul semua. Oke. Saya punya hukuman Bu Lili. Iya. Bu Muhib benar semua. Iya, Bu Muhib benar semua itu. Oke. Anak terlambat itu belum tentu penyebabnya apa, kita harus tahu dulu. Nah, sekarang seperti itu Buno, Sekarang anak terlambat harus kita cari masalahnya apa, nggak boleh to the point disalahkan. Ya, kalau dulu kita belajar, guru tidak mau tahu terlambat, apa saja, pokoknya dihukum. Ya, kalau sekarang enggak, harus kita cari tahu. Anak itu terlambat karena apa? Masalahnya apa? Nah, sekarang seperti itu. Karena sumber belajarnya tidak hanya Bapak Ibu guru. Anak-anak sekarang bebas, punya handphone, punya ilmu di genggaman. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau bisa tidak usah dihukum anak-anak itu. Diberikan pengertian saja.
Tidak usah dihukum, ditunjukkan, oh itu salah nak, ini loh yang benar. Nah seperti itu. Karena anak-anak itu mungkin belum mengerti kalau dia itu sebenarnya salah, itu belum mengerti. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Lah ini tambah parah ini Bu. Misalnya ditendang, dipukul. Kalau kita lihat video-videonya, ya kasihan ya anak-anak kita itu sudah belajar, salah sedikit saja dipukul sama gurunya. Loh itu ada. Saya tidak paham seperti itu ya. Gurunya itu tidak punya anak atau bagaimana, mukul anak seenaknya ya. Ya. Kalau misalnya dia dipukul kan juga sakit, itu tidak merasakan bahwa anak kalau dipukul itu juga sakit. Diingatkan saja, nak itu salah, ini benar gitu aja. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah mungkin pada awalnya anak itu takut atau sangat benci dengan kedisiplinan karena dia belum paham kenapa dia harus disiplin. Supaya apa disiplin? Dia belum mengerti tentang disiplin itu nanti tujuannya kemana. Sehingga harus diarahkan ini, bukan dihukum. Kemudian paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah ini dikasih pengertian, ya jangan sampai ya. Pokoknya kita itu zaman sekarang itu harus bersama-sama membantu siswa kita untuk sukses. Apapun kondisinya, apapun benih yang kita terima harus kita rawat, kita openi sampai dia benar-benar bisa mensejahterakan dirinya sendiri. Konsep diri yang buruk. Nah, jadi punya konsep diri yang buruk. Nah, ini sangat berbahaya sendiri sekali kalau kita tidak mengarahkan, kita tidak membimbing anak-anak seperti ini ya. Mungkin ada masalah keluarga, tentang ekonomi, tentang kerumitan orang tuanya ya, kita tidak tahu ya, sehingga kita harus menggali lebih dalam tentang diri anak-anak kita ya. Saya sebenarnya salut dengan kepala sekolah saya Bu, sangat salut saya. Jadi kalau ada masalah tentang anak itu, kalau Bapak Ibu guru itu kan langsung to the point, nggak punya aturan langsung keluar. Atau beberapa kali diingatkan dengan surat tugas, sudah mentok pada SP ini, langsung dikeluarkan Bapak Ibu. Tapi tidak dengan kepala sekolah saya, PLT ini. Jadi anak itu bermasalah, ya dibimbing. Sampai kapan kamu berubah ya, akan saya bimbing. Sampai kamu berubah. Masih kamu tidak lulus, atau tidak naik kelas selama 6 kali lah berturut-turut. Atau sampai sampai kamu bosan di sekolah ini, tak tunggoni, katanya PLT saya seperti itu. Jadi anak, kalau kita menuntut ilmu di kita, menuntut ilmu sudah masuk di sekolah kita, itu menjadi tanggung jawab penuh kita. Jangan membeda-bedakan, seperti itu menurut PLT, Bapak PLT SMK Negeri 12 Malang Ibu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang anak itu berbohong untuk menutupi kesalahannya. Nah itu harus juga kita arahkan. Supaya apa? Supaya anak-anak itu menjadi jujur. Ya, menjadi jujur pada dirinya sendiri, pada orang lain. Walaupun pahit, bilang. Nanti dia akan bilang. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah itu ada. Anak-anak yang kurang perhatian, mungkin dari segi kondisi keluarganya ya, butuh perhatian, dia tidak dapat perhatian itu dari keluarganya. Nah anak-anak seperti itu harus kita bimbing, harus kita tulungi istilahnya ya, harus kita rangkul ya, supaya apa? Dia memiliki motivasi tinggi untuk bisa mengubah dirinya atau bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Kemudian yang konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi ada hubungannya kalau konsekuensi itu. Kalau misalnya bajunya kok tidak memakai baju karena baju saya kotor, nah itu ada hubungannya. Kalau hukuman tidak, membuat anak merasa tidak nyaman dalam
jangka waktu pendek itu konsekuensi. Misalnya sering terlambat, kemudian tahu teman-temannya pada sudah duduk manis di ruangan kelas untuk belajar, dia sering terlambat. Nah, itu sebenarnya juga masalah. Ya, masalah bagi dirinya, bagi diri si anak, dan masalah bagi kita. Jadi anak-anak terlambat, kita sudah menerangkan sampai beberapa bab atau sub, baru dia datang. Nah, itu juga mengganggu kita. Anak menghargai disiplin. Ya, anak-anak itu kita ajari untuk menempatkan disiplin itu nomor 1. Jujur, disiplin itu nomor 1. Kemudian ada konsekuensi stimulus tanggapan. Ya, ada motivasi untuk supaya anak-anak itu semangat dalam belajar. Kita kasih stimulus. Stimulus itu bentuknya apa? Bentuknya hiburan bisa. Anak-anak itu saya kasih kesempatan buat TikTok, terserah mau blog tentang apa. Yang penting kalian senang. Nah, seperti itu. Anak-anak pada ngumpulkan seperti itu dan mereka senang. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kondisi sekarang ini anak-anak harus kreatif dan inovatif. Jangan dibuat rebahan, ya. Karena rebahan itu membuat otak jadi tenang. Nggak punya pemikiran, oh saya harus begini, saya harus belajar ini untuk mendukung kemajuan pembelajaran saya. Kemudian konsep diri yang baik, ya, punya konsep diri yang baik ini anak-anak yang punya tujuan yang sudah jelas. Artinya anak-anak sudah menempatkan tujuan hidupnya. Oh, saya harus ke sini, setelah ini saya harus ke sini. Nah, tapi ini harus didukung dengan Bapak Ibu guru wali kelas, terutama Bapak Ibu guru BK. Nah, ini konsep diri ini hubungannya sama nanti pada saat dia sudah lulus kemana. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Peraturan tentang apa saja yang disepakati di sekolah itu. Yang terakhir adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, itu konsekuensi daripada dia melakukan kesalahan. Jadi di time out-kan dulu atau diberhentikan dulu, artinya di-off-kan dulu dari pembelajaran. Oke, saya lanjutkan, masih kurang beberapa slide, masih banyak ini ya. Sekarang adalah kebutuhan dasar tentang manusia. Ini berhubungan sama budaya positif juga. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang survival, yaitu cinta kasih atau diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kita lihat contoh berikut atau keterangan berikut. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa? Bapak Ibu? Kesenangan. Oke, kesenangan. Bu Sari Ratna. Kesenangan. Ibu guru yang tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan akan? Halo? Diulang. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit diterima rambut itu baru. loh apa ya? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang apa kesenangan? Kasih sayang, Bu. Kasih sayang, Bu. Kasih sayang. Kan butuh sama harganya butuh dipuji. Oh iya, Kasih dipuji. sayang. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa?
Kebebasan. 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 Oke. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan akan Pengakuan. pengakuan. Kasih sayang apa? Pengakuan. Bentar, Mak. Ya, jadi ini sudah ada dia sendiri. Jadi kita harus memberikan anak-anak kita sekarang ini adalah merdeka belajar. Nanti pada saat ada pembelajaran diferensiasi itu tambah oke lagi, ya. Nanti kita akan merasa berdosa di situ, ya enggak, Bu? Apanya, Bu? Ya, merasa berdosanya di situ nanti. Lihat aja nanti, Bu Enok juga mungkin nanti merasa berdosa, Bu Enok itu. Pak Arif, wah, wis tambah berdosa kita memaksakan kehendak pada anak, ya. Enggak, saya diberi gelar guru yang terlalu membela anak sampai gitu dipecat ya. dari kelas. Coba nanti Bu Enok nanti kalau sudah dapat pembelajaran diferensiasi, ya, coba nanti. Ya, nanti Ibu akan ternyata seperti ini ya, gitu. Ya Allah, gitu. Siapa ini yang masuk lagi? Oh, Pak Sumarno masuk, Pak Marno. Ayo Pak Marno masuk. Oke. Assalamualaikum. Salam. Oke, ayo Bu Muhi. Salam. Kita belajar bersama. Apa, Bu? Kita belajar bersama Bu Muhi hari ini ya. 5 kontrol, posisi kontrol. Siap. Ada guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Nah, kita bahas satu persatu. Sebagai penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini kita tidak boleh Bapak Ibu sekarang ini ya. Kita tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh menghardik, memukul apalagi ya. Sehingga ada nantinya pembuat merasa bersalah. Ini menghindari ukuran akhirnya timbul merasa bersalah dia, anak-anak kita itu. Ya kita sebagai apa kontrol di sini? Sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah kita lihat berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla. Ibu kecewa sama kamu misalnya. Nah ini membuat alasan untuk muridnya. Nah ini sebagai teman. Kalau sebagai teman muridnya berbuat salah, itu guru sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau sebagai pemantau menghitung dan mengukur, ya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sebagai pemantau, identitas berhasil sukses atau kontrol. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini kalau sebagai manajer kita ada mengajukan pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, sebagai pembuat orang merasa bersalah, bagaimana? Kamu nak seharusnya tahu ibu lelah sekali, mengatakannya berkali-kali sampai stres, tapi kamu tidak mengerti juga. Nah itu dia merasa bersalah. Nah kalau sebagai teman, ayolah nak lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu, bla 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 bla. Nah ini kalau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya kamu sudah tahu nak? Sebagai perantau, peraturannya bagaimana? Kamu tidak boleh tahu menggunakan HP ke sekolah. Nah kamu kok terus menggunakan HP? Sini HP-nya bawa ke ibu. Nanti kamu boleh ambil pada saat kamu sudah selesai pembelajaran. Kalau sebagai manajer, apa yang dilakukan? Apa yang kita yakini? Apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi lebih memberikan sedikit motivasi lah kepada anak. Biarpun salah,
anak itu masih kita beri motivasi supaya dia merasa dihargai juga. Nah, kemudian hasilnya apa? Hasilnya kalau kita sebagai penghukum itu memberontak, akhirnya menyalahkan orang lain, timbul sifat berbohong. Nah, seperti itu. Kalau dia merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, itu sama saja seperti halnya kondisi kita sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, nanti anak-anak itu hasilnya akan tergantung pada kita. Artinya apa? Menunggu pembelaan dari kita. Ya, jadi sebenarnya posisi yang pas itu mengarahkan, memantau, ya, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, ini mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Saya juga agak kurang paham dengan informasi ini. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya bagaimana ya kira-kira ya? Apakah ibu gurunya sudah tidak dihargai lagi seperti itu, Bapak Ibu guru? Mungkin lebih ke arah menakutkan ya Bu ya? Iya. Artinya gini, orang itu misalnya, Pak Parno itu guru matematika, tapi kurang ya ramah aku. Terus pokoknya kualitasnya itu saya benci sama Pak Parno. Nah, itu penilaiannya akan seperti itu. Mungkin loh ya. Begitu Bapak Ibu guru, bisa? Berarti membuat siswa tidak nyaman. Berarti membuat siswa itu memiliki penilaian yang jelek tentang guru itu. Seperti itu. Selain tidak nyaman, saya tidak dapat apa-apa, dia ngajar tidak berkualitas, nah seperti itu. Kalau marah bentak-bentak, nah apalagi mukul, nah seperti itu. Nah, jadi dia memiliki penilaian yang lebih kepada guru ini. Kemudian kaitan dengan kualitasnya yang pembuat merasa bersalah ini, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Karena apa? Mengingatkannya pun dia lemah lembut. Nah, ayo nak, perhatikan. Ibu sudah menjelaskan berkali-kali loh ya. Ayo, belajar sendiri. Nanti kamu akan bisa menjawab soal ini. Nah, seperti itu. Jadi, membuat orang merasa bersalah itu, siswa itu merasa gini, saya itu salah, ya. Bapak Ibu guru sudah menuntun saya, sehingga siswa itu kesalahannya atau merasa bersalahnya 2 kali, sehingga dia akan, kalau dia anak baik, ya dia akan memperbaiki diri, akan terus memperbaiki diri dan mengajak komunikasi Bapak Ibu guru yang mengajar itu, yang mengingatkannya secara lembut. Nah, itu kalau dia pembuat merasa bersalah, posisinya Bapak Ibu guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, ini sahabat bisa. Jadi kadang-kadang, tapi dengan catatan harus saling menghargai ya. Artinya tidak, kadang-kadang kan anak-anak itu sudah dibela, kadang-kadang itu malah tidak menghargai guru, jadi disepelekan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Artinya tetap dihargai Bapak Ibu guru. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Karena ini pemantau. Pemantau itu tidak bisa ambil keputusan. Artinya hanya memantau, mengingatkan. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang boleh ini. Nah, seperti itu pemantau. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya siswa ini sudah merasa, ya, sudah merasa salah, sehingga apa? Dia minta maaf sama Bapak Ibu gurunya. Karena apa? Saya salah Bapak Ibu guru, saya mohon maaf dan saya tidak akan mengulangi. Nah, ini sebagai manajer. Jadi tidak ada sesuatu yang artinya yang dia lakukan itu tidak akan menyakiti siswa. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini kalau
Bapak Ibu gurunya sebagai penghukum. Kalau merasa bersalah, maafkan saya ya Bu. Nah ini ada minta maaf. Kemudian saya pikir Bapak atau Ibu teman saya ternyata begitu, ya. Ya, jadi saya pikir Bapak atau Ibu teman saya ternyata begitu, ya, tidak menghargai saya, nah, seperti itu. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ini pemantau, hanya pemantau saja. Ini kalau murid berkata ya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya terus berusaha ya, seperti itu. Nah dampaknya apa bagi murid? Akan terus mengulangi kesalahan kalau penghukum, ya. Kalau kita sebagai penghukum, dia akan terus mengulangi kesalahan kalau kontrolnya ini tidak pas, ya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri, artinya malu saya kok berbuat seperti itu ya. Kemudian kalau teman ya lemah, tidak mandiri, tergantung pada Bapak Ibu guru. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Artinya kalau pemantau itu tidak bisa lebih dari dia sebagai pemantau, pengingat, ya, mengingatkan siswa. Tidak boleh menghakimi. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke Bapak Ibu, saya lanjut karena ini sudah petang ya, hampir jam 5 ya. Langsung saja ke sini. Nada suara, apa yang tersampaikan dari sebuah pesan. Nah, kalau kata-kata itu merasap ke anak-anak itu 10%. Kemudian kalau nada suara 35%. Nonverbal atau bahasa tubuh 55%. Gimana kalau menurut Bapak Ibu guru? Oke? Oke, Bu. Oke ya. Oke ya, ini memang pengaruhnya seperti itu. Kemudian pertanyaannya, apa yang kamu mau? Ya, apa yang kamu mau? Ya, maunya yang positif-positif saja, merdeka belajar. Kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya saya bisa mengembangkan diri. Apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, ini pertanyaan yang kira-kira nantinya pada saat kita melakukan pemantauan sebagai 5 kontrol tadi, itu pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita munculkan. Jangan main hakim sendiri atau jangan keras pada anak-anak kita. Kemudian di mana Anda sewaktu kami mengadakan lokakarya pada hari Selasa? Loh kok ada ininya ya? Ya, itu enggak ada pengaruhnya Bapak Ibu. Ini nah, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya ada anak yang berkelahi di perpustakaan ya. Dia berkelahi, kemudian ada guru BK atau guru yang lain mengingatkan, anak-anak sini, panggil, ya dipanggil. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, itu apa namanya? Itu namanya ini. Nah, di sini. Segitiga restitusi ini nanti ada hubungannya dengan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Validasi tindakan salah itu adalah memanggil siswa itu, menyatakan, anak-anak, kenapa kok kalian berkelahi? Apa masalahnya? Ya, apa masalahnya anak-anak? Kenapa kok berkelahi? Nah, artinya ada validasi dari Bapak Ibu guru, BK, wali kelas untuk menanyakan kenapa anak-anak kamu bertengkar. Nah, kemudian ditanyakan setelah menanyakan validasi yang salah tadi, menanyakan keyakinan kelas. Kesepakatannya bagaimana kalau masuk di perpustakaan? Kamu harus menjaga ketenangan. Ya, nilai-nilai apa yang kita telah sepakati pada saat kamu masuk ke perpustakaan. Nah, seperti itu. Harus menghargai orang lain. Kemudian menstabilkan identitas itu gini. Kalau sudah ada kesepakatan dua anak ini,
ya, mengerti tentang keadaannya bahwa dirinya itu salah, maka dua orang ini distabilkan identitasnya. Artinya gini, yang satu dikasih kesempatan untuk misalnya menjelaskan apa kesalahannya. Misalnya, loh, buku saya itu ditumpahi air oleh Ani misalnya. Oh, seperti itu lah. Harganya bukunya untuk apa? Loh, untuk pembelajaran hari ini, Bu. Nah, misalnya seperti itu. Terus kemudian Ani, loh, ini bagaimana ini? Karena pembelajarannya dimulai hari ini, dipakai untuk hari ini. Nah, Bu, saya bisa mengganti. Nanti saya ganti, Bu, secepatnya. Sebelum pembelajaran dimulai, bukunya sudah akan saya ganti. Nah, sehingga apa? Kondisi dua orang anak itu sudah akan menjadi stabil karena sudah ada kesepakatan mengakui kesalahannya masing-masing. Nah, sebelum ini sebenarnya kita harus 9 ciri institusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Jadi segitiga restitusi itu untuk belajar. Kita mengingatkan siswa kita supaya apa? Mengerjakan tugas. Tapi kita tidak boleh egois. Kenapa siswa kita sampai tidak mengerjakan tugas? Kita tanya dulu. Mungkin dia ada kesibukan atau membantu orang tuanya, ya. Orang tua saya sibuk, Bu. Kenapa? Jualan nasi misalnya. Saya harus membantu beliau menyiapkan dulu, baru saya mengerjakan tugas. Nah, kadang-kadang itu saya misalnya disuruh ini, disuruh itu, sehingga apa? Tugas saya tidak bisa saya kerjakan dengan fokus. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri masing-masing anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi, bukan hukuman, ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga dia masuk kelasnya lagi tidak merasa dibully, ya, paham ya. Nah, kalau di kelas saya itu ada, Bu, yang sekarang ini sampai sekarang aja belum berangkat praktek itu, karena ya itu tadi, selain dulu dia tidak pernah mengerjakan tugas, dia juga tidak pernah masuk pada saat PTM. Nah, itu harus kita kita laksanakan restitusi ini. Ini sangat penting, ini membantu kita sekali, ya. Apalagi kondisi daring seperti ini, kebutuhan pembelajaran akan kita mengerti tentang kondisi siswa-siswi kita itu sangat penting. Kemudian saya lanjutkan untuk membuat siswa merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terjadi pada dirinya, terhadap dirinya. Guru harus berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tapi siapa yang salah, ya. Maksudnya gini, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Bapak Ibu guru tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu juga salah. Jadi kita itu tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri atau anak-anak kita itu menyalahkan dirinya sendiri. Marilah yang lalu, ya, kita segera perbaiki dan kita segera benahi untuk menuju ke keadaan yang lebih baik. Kemudian kurang sedikit kok, Bu, tinggal ini aja. Membantu murid mengenali basic need, ya, basic needs atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya di setiap tindakan manusia tujuannya adalah
memenuhi basic need, kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima, fun, kesenangan, atau survive. Jadi guru harus berkata apa? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, seperti itu. Ya, contoh-contohnya seperti ini Bapak Ibu Guru. Ya, lanjut ya. Intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Pasti. Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Belum, Bu. Bisa jadi seperti itu. Kemudian, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik, lebih membantu? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan untuk intervensi 30 detik. Oke, Bapak Ibu Guru, silakan bertanya kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan bertanya. Buna, Pak Arif, Pak Karno, Pak Imron. Oh, ada Pak Imron? Pak Imron ada enggak itu? Enggak tahu saya. Ayo Buna, tanya bagaimana? Apa ya? Ya itu berarti kan dengan kurikulum Merdeka ini ya. Iya. Mengembalikan ini menurut saya mengembalikan guru ke kefitrahan sebagai pendidik ya. Iya, sebagai pendidik. Kita sering lupa kayaknya. Banyak yang menjadi penghukum saja. Iya, jadi sebenarnya anak-anak kita itu sebenarnya sudah punya garisan-garisan kesuksesan Bapak Ibu, tapi belum tebal. Makanya kita harus menggali dari siswa kita itu bidangnya apa, yang mereka suka itu apa, ya. Sehingga apa? Anak-anak itu melakukan pembelajarannya nyaman. Artinya gini, kalaupun misalnya yang diberikan tugas itu dalam bentuk tulisan atau apapun itu, tapi kita harus memberikan kesempatan pada diri anak-anak itu keahliannya di bidang apa. Oh, misalnya dia suka membuat video. Oh, dia suka menulis. Oh, dia juga menyanyi, puisi, atau membuat artikel-artikel misalnya. Nah, kita posisikan kita anak-anak tugasnya boleh dalam bentuk ini, boleh dalam bentuk yang kamu inginkan itu apa. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Mereka itu menciptakan atau membuat karya dari tugas yang Bapak Ibu berikan itu senang. Karena dengan senang hati itu akan memunculkan daya kreativitas yang sangat tinggi Bapak Ibu. Ya. Dia tidak merasa tertekan. Sehingga apa? Dia bisa mengeksplor keahliannya sampai dia bisa mengeksplor keahliannya sampai tercipta suatu karya. Nah, tapi dengan syarat dia harus menjunjung menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi budi pekerti. Oke, seperti itu. Ada yang lagi? Ada lagi, Bu? Mungkin Bu Sari, Bu Muhib, Bu Susi? Ada, Bu. Enggak ada? Bu Susi. Ada. Oh, enggak ada ya? Ada, Oke. Bu. Ada. Ayo, tanya. Bu, Ibu. Bentar, mana aja mic-nya? Oh, ini. Mau nanya, Bu. Iya. Kaitannya dengan posisi kontrol ya, Bu. Iya. Sebagai hukum yang tadi sudah disebutkan, ketika kaitannya dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas ya. Kita berada di posisi penghukum kan, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, dari pengalaman saya, Bu. Iya.
ketika kita berada di posisi penghukum gitu. Berarti itu kan sudah salah satu dari, berarti itu kan sudah menempatkan diri bahwa kita sebagai guru yang ya dengan sendirinya tidak disukai. Iya, betul. Paling di apa? Paling guru yang paling murid tidak mau ketemu kita gitu ya. Iya, iya, betul. Karena mungkin mereka takut istilahnya. Iya. Nah, dari pengalaman itu saya barusan saja tadi di sekolah itu kedatangan murid. Iya. Murid yang dulu pernah saya memperlakukan dia karena saya berada di posisi penghukum. Iya. Waktu itu kan jam istirahat sudah selesai dan dia masuk kelasnya terlambat sekali. Iya. Sudah begitu dengan keadaan keringat bercucuran, bajunya kotor dan lain sebagainya gitu kan ya. Terus kita masuknya, dia masuk dengan kayak langsung, wah apa ini gitu kan. Iya. Akhirnya kan kita marah, sudah dia datangnya terlambat, sudah lebih dari setengah jam waktu itu. Iya. Dan kita mesti ngarahin kan dengan petugas, kita marah dia dan lain sebagainya. Dan itu tidak terulang 1 kali, 2 kali, dan itu terulang berkali-kali. Iya. Sampai akhirnya kan kita sudah terserah sudah, kamu mau apa saja terserah. Ibu enggak mau tahu, terserah kamu mau apa. Iya. Nah ini kan begitu dia datang ke sekolah, langsung ingat gitu dengan muka gurunya ini kan. Oh iya. Iya Bu. Terus dia bilang, loh kamu masih ingat sama saya bilang gitu. Ya masih lah, kalau dulu guru enggak menghukum saya, mungkin saya sekarang enggak seperti ini. Terus kenapa dia begitu? Karena hari ini dia datang untuk minta restu kepada gurunya kalau dia mau ikut ujian masuk angkatan laut kalau nggak salah. Oh iya. Nah ini saya jadi bingung ya Bu Muhib. Mana ini? Oh iya. Ya, jadi bingung ya. Menghukum itu yang seperti apa? Ini kan berarti kalau dia sudah menempatkan kita di luar dunia berkualitas. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, tidak akan mengingat kita gitu kan. Mungkin tidak akan menganggap gurunya, sudah mengantarkan dia untuk harus berbuat disiplin atau bagaimana. Iya betul. Nah ini kalau seperti itu gimana Bu? Nah kembali ke gini Bu, Ibu masih ingat kita belajar apa waktu itu? Trapesium ya? Trapesium. Trapesium umur itu loh Bu. Oh. Ya, gitu ya. Nah, trapesium umur itu benar-benar membuat kita itu ingat akan hal yang sekecil apapun, ya baik itu keras maupun lemah lembut. Nah, tapi tergantung Ibu. Kalau menurut saya semuanya itu tergantung siswanya masing-masing. Kenapa? Iya kan ya? Kenapa? Walaupun kita sebagai penghukum maunya ya sepertinya ya atau menurut kita itu bertujuan baik kepada siswa kita ya, misalnya siswa menganggap kita itu orang kereng, orang jahat ya, yang kenapa kok sampai seperti itu. Tapi satu hal ya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu itu kalaupun keras jangan memukul Ibu. Satu hal itu jangan dilakukan. Jangan sampai memukul. Keras boleh, bengok-bengok bolehan. Tapi satu hal jangan menghukum. Nah, pada saat muridnya berhubung itu saya waktu itu ngamuk-ngamuk dari karuan Bu. Iya, tapi kan dua kali seperti itu. Iya, tapi kan Bu Muhib kan tidak sampai melepaskan pukulan kan. Oh ya benar. Iya, tapi marahnya kan marah koyok marah ucapan saja kan. Ya, karena kan seperti itu. Dia melanggar peraturan atau kesepakatan. Ya, karena harus waktu istirahat harus masuk. Dia sudah lewat dari setengah jam, sudah kita toleransi. Terus itu masuk dengan bajunya kotor semua. Iya. Keringat berodos, gak karu-karuan kan. Iya. Akhirnya kan jadinya ya
Sampai Iya, dia iya. tadi ingat itu waktu itu kan cerita yang kamu ingat dari saya apa? Tadi saya bilang gitu. Iya, iya. Iya, Baik betul. saya. Iya. Ya, terus bagi saya. Iya, Bu Muhib. Jadi semuanya itu tergantung anaknya masing-masing, Bu Muhib. Ini kan cuma teori toh, Bu Muhib. Ini kan teori. Untuk pelaksanaan di lapangan itu kan perasaan masing-masing orang, hatinya orang masing-masing. Ya, makanya hati ketemu hati itu penting. Hati ketemu hati itu penting. Artinya apa? Menyapa, menatap muka itu penting. Ya, artinya ya, jangan sampai lah kita terus vikon Bu Muhib, ya. Kalau bisa kita ketemu, jangan sampai kita vikon terus. Vikon terus itu dalam artian itu tidak ada pembelajaran tatap muka, gitu loh. Kalau kondisinya, nah tatap muka itu sangat penting karena apa? Hati ketemu hati. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Hati ketemu hati hanya anak-anak yang memiliki tingkat penghargaan diri lah, menghargai orang lain di sekitarnya itu akan mengingat semua yang dia, oh ya ibu guru itu memang keras sama saya, tapi hasilnya saya seperti ini, itu ada. Seperti itu ada, Bu. Ya, oke, Bu Muhib, itu masukan dari saya. Jadi semuanya tergantung anaknya masing-masing. Terima kasih. Ya, oke. Bapak Ibu mungkin ada yang lain sebelum saya akhiri karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5.17, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ya. Oke, Bapak Ibu, gimana waktunya sudah jam 5.17? Bisa saya akhiri? Oke, cukup sampai hari ini ya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.